Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 64 bagian kedua. Malahan di negeri-negeri Jerman, semua penduduk Jerman disebut orang Jerman. Tetapi terhadap orang Yahudi, meskipun dia telah berdiam di Jerman 20 keturunan, namun mereka masih dipanggil si Yahudi. Kampung mereka dipencilkan, dan mereka sendiri pun tidak mau mencampurkan diri dengan golongan lain. Sebab mereka pun masih tetap merasa bahwa mereka adalah umat Allah yang terpilih. Bahkan di pertengahan abad ke-20, abad yang kita namai abad kemajuan dan peradaban, di pertengahan abad inilah berjuta-juta orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamar gas oleh Nazi Hitler. Karena dengan gas itulah dapat cepat menghilangkan nyawa orang yang dibondongkan ke sana beribu-ribu banyaknya, bahkan berjuta. Meskipun kaum Nazi boleh disebut bukan Kristen lagi, dan perbuatan-perbuatan demikian bukanlah ajaran Kristen, namun bagi bangsa-bangsa Eropa, Kristen itu tidaklah pernah masuk ajaran cinta Kristen ke dalam hati mereka. Lantaran itu dapatlah kita membaca dan memperhatikan pada muka seorang Yahudi di mana saja. Dalam mata mereka selalu terbayang rasa dendam dan ejekan. Dan apabila mereka telah kaya raya, menguasai keuangan seluruh dunia, dengan kekayaan itulah mereka melepaskan dendam mereka. Sehingga apabila terjadi peperangan di antara suatu negara Kristen Barat dengan Kristen Barat yang lain, orang Yahudi bersedia memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada kedua pihak yang berperang buat membalanjai peperangan itu. Mereka mendapat bunga yang besar dan negeri-negeri itu remuk redam sendirinya. Bahkan film-film Hollywood yang terkenal memengaruhi kebudayaan materialis dunia ini dengan besar dalam modal orang Yahudi. Dengan film mereka mengendalikan akhlak dunia, dan menurut analisa penyelidikan setengah ahli ilmu jiwa terhadap sarjana ilmu jiwa Yahudi yang terbesar di zaman ini, yaitu Sigmund Freud. Teori-teori Freud tentang jiwa, tentang mimpi, tentang libido, tentang seks, tentang cinta Oedipus, dan sebagainya, setelah dikaji-kaji mendalam, tidak lain dari gejala jiwa Freud sendiri yang melepaskan rasa bencinya kepada dunia Kristen. Dan dikaji pula betapa pentingnya hasil pengetahuan Albert Einstein, sarjana Wisconsin Agung Yahudi itu dalam pembuatan bom atom, yang sampai ke segala zaman pun telah mengancam akan memusnahkan manusia. Dan dua orang Yahudi laki bini bernama Rosenberg, warga negara Amerika, menjadi spion Rusia untuk mengetahui rahasia atom Amerika. Mereka jual rahasia itu setelah mereka curi, sehingga pemerintah Amerika menghukum kedua suami istri itu naik kursi listrik. Tetapi kerajaan-kerajaan Eropa dan Amerika yang mengakui beragama Kristen itu, yang membenci Yahudi dalam segala lapangan hidup, akhirnya mendapat akal busuk yang lain buat memukul orang Arab Islam dengan Yahudi, yaitu memukul musuh dengan musuh, karena takut akan bahaya kebangkitannya kembali, yaitu mereka jajah Palestina, mereka rampas dari tangan Turki, lalu diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour, seorang Yahudi, kepada kaum Zionis, gerakan Yahudi terbesar di zaman ini, supaya mereka membuat negara di sana. Sehabis Perang Dunia Kedua, disuruhlah orang Yahudi membentuk negara Israel di Palestina. Mereka yang merasa bahwa Yahudi itu sangat mengganggu mereka di Eropa, di Amerika dan Rusia, lalu mencampakkan penyakit itu dari bahu mereka ke atas pundak bangsa Arab. Padahal orang Arab tidaklah pernah membenci Yahudi sampai sehebat Yahudi dan Kristen.
Maka selama ketidakadilan manusia itu masih terdapat, baik Yahudi dan Kristen, atau menjadi segitiga dengan kaum muslimin yang pasti akan bangkit kembali selama itu sampai hari kiamat. Rasa kebencian dan permusuhan akan meliputi dunia ini. Tiap-tiap kali mereka menyalakan api untuk perang, dipadamkan dianya oleh Allah. Sambungan ayat ini menyatakan lagi salah satu kesan dari dendam Yahudi, yaitu menjadi penghasut perang, membuat fitnah, mengadu-adu supaya terjadi perang. Di dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, terdapatlah beberapa kali percobaan mereka menghasut orang musyrikin Mekah supaya memerangi Rasulullah, sampai mereka mengirim utusan kepada Abu Sufyan. Bahkan sebagaimana dahulu pernah kita sebutkan dalam tafsir ini, mereka berkata bahwa agama kaum musyrikin itu lebih baik daripada agama Muhammad. Maka usaha-usaha menghasut perang yang mereka lakukan di zaman Nabi SAW itu selalu digagalkan Allah. Kalau terjadi juga peperangan itu, tidaklah pernah sekali juga menguntungkan mereka, melainkan menambah rugi mereka juga. Seumpama Bani Quraisyah yang masuk dalam persekutuan Quraisy hendak menghancurkan Islam pada peperangan Ahzab. Sehabis perang, karena kegagalan Quraisy itu, Bani Quraisyah lah yang harus membayar utang mereka dengan nyawa mereka. Dan mereka pun berusaha mengadakan kerusakan di bumi, sedang Allah tidaklah suka kepada orang-orang perusak. Ujung ayat ini adalah untuk peringatan terus-menerus di dalam dunia ini. Merusak di muka bumi inilah salah satu usaha mereka. Mereka merusak karena ada dendam tersimpan, yaitu dendam turun-temurun, dendam yang tidak habis-habis. Meskipun di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seluruh Yahudi telah dikeluarkan dari tanah Arab, dan penguasa-penguasa yang lain telah pula mengusir mereka dan telah berpencar di mana-mana di muka bumi ini, adalah satu hal yang menjadi bibit dari segala dendam mereka, yaitu kepercayaan yang telah berurat berakar di dalam jiwa mereka turun-temurun, menjadi bagian dari agama mereka, meskipun bukan dari wahyu sejati, bahwa tanah air mereka lah Palestina, meskipun negeri itu telah mereka tinggalkan sejak 2000 tahun, dan penduduk baru orang Arab telah bertanah air di sana sejak 14 abad. Tidaklah mereka peduli akan itu. Di Baitul Maqdis ada satu bagian dindingnya yang mereka namai dinding ratap. Di sana selalu mereka meratap mengenangkan kerajaan Daud yang telah hilang 3000 tahun yang lalu. Mereka ingatkan itu dengan meratap dan bertekad mesti kembali ke sana. Lantaran tekad yang demikian, niscaya tidak lain daripada kerusakanlah yang mereka timbulkan di bumi ini. Kerusakan pertama ialah karena dimanapun mereka tinggal, mereka merasa asing di dalam negeri itu. Walaupun mereka telah berdiam di Polandia atau di negeri Belanda misalnya 1000 tahun, mereka tetap merasa bahwa mereka adanya satu pengkhianatan, menyerahkan rahasia atom Amerika kepada Rusia. Padahal mereka warga negara Amerika, musuh perang dingin yang hebat sesudah perang dunia kedua. Kerusakan kedua ialah ancaman mereka bagi penduduk Arab. Batas sebelah selatan ialah Mesir, sebelah utara ialah Basrah, sebelah timur adalah Kirkuk dan Mausil Irak, dan sebelah barat ialah Madinah Munawwaroh, termasuk Khaybar yang telah mereka tinggalkan 14 abad yang lalu. Tentulah usaha mereka ini tidak akan berhasil, sebab negara itu tidak berdiri atas dasar keadilan, sebagaimana pernah berdirinya negara kaum salib di Palestina 100 tahun lamanya, lalu gulung tikar karena usaha pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Ayat ini benar-benar telah membayangkan apa yang akan kejadian 14 abad kemudian.